Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya di mata kuliah kita, Kebijakan Politik Internasional. Pertemuan hari ini kita akan bahas tentang level analisis negara. Kelompok presentasinya sudah datang dan sesi pertama kita akan menyaksikan kelompok presentasi Ica dan Lala yang akan presentasi level analisis negara. Sesi kedua nanti diisi oleh presentasi kelompoknya Laila dan siapa ya? Lupa saya. Laila. Jadi kita akan ada 2 sesi dan sedikit sesi. Oh ya, sama Mega. Sorry ya Mega. Yang akan diisi juga nanti dengan tanya jawab kalau ada pertanyaan. Nanti akan saya jawab kalau nggak ada pertanyaan. Kalian selalu janji pokoknya tiap pertemuan kan ada pertanyaan untuk saya. Jadi sekarang saya persilakan Ica dan Lala presentasi ya. Santai aja ya, karena slide-nya cuma 3, jadi bakal lama kalian nanti presentasinya. Silakan Ica. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat siang ya kawan-kawan semua. Semoga puasanya hari ini lancar semua ya. Jadi di pertemuan kali ini saya sama kawan saya Lala akan mempresentasikan soal level analisis negara. Oh ya, perkenalan dulu. Perkenalan, nama saya Binti Nasihatul Umatin dan teman saya Nurul Latfa. Hai dulu Mbak Lala. Hai. Halo Kak. Oke, jadi kawan-kawan di sini semuanya ada yang tahu nggak sih apa sih level analisis negara tuh? Krik-krik. Karena nggak ada yang jawab, oke saya jawab sendiri ya. Level analisis negara sendiri itu di mana masyarakat, birokrasi, dan juga partai ikut mempengaruhi terkait dalam pengambilan kebijakan. Level analisis negara ini kita gunakan jika objek yang akan kita teliti adalah sebuah negara. Sama halnya dengan level analisis individu kemarin yang sudah dipresentasikan sama Iin sama Ima ya. Di level analisis negara ini nanti juga akan ada unit analisis serta unit eksplanasinya. Nanti akan dibahas bersama sama Mbak Lala ya. Oke, balik lagi. Jadi level analisis negara. Fokusnya ini kepada negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Kemudian negara merupakan agregasi individu-individu dalam satu wilayah. Ini sih kata orang liberalis ya. Kalau kata orang realis, negara tuh merupakan unitary actor. Unitary actor tuh bagian dari unitary state. Unitary state itu sendiri itu konsep suatu negara di mana tidak mempunyai kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan, atau kalau kata orang konsumtivis sih bilangnya negara itu cuma imaginate community. Jadi kayak apa sih Indonesia tuh? Indonesia ya cuma konstruksi berpikir saja kayak gitu. Terus kemudian negara juga memiliki karakter yang berbeda dan hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya. Misalnya nih, kebijakan negara non-demokrasi dan kebijakan negara demokrasi tentunya akan berbeda. Bisa saja, misalnya nih, ada konstitusi di negara tersebut dan ada sistem di negara tersebut, atau kebijakan akan berjadi, intinya bermain di nasional. Lanjut, Bu. Ya, selanjutnya bagian ini akan menjelaskan bagaimana small group dynamic terjadi. Grup dinamik ini tadi analisis yang saya sebutkan tadi yang ada di level analisis negara. Oke, foreign policy problem atau masalah politik luar negeri. Sebelum kita
politik luar negeri, langkah-langkah pemerintah suatu dengan negara nasional. Masalah politik luar negeri adalah ya seputar Sorry, tadi saya terpental. Lanjutkan. PPT-nya, Bu. Sebentar. Baru pertama kali dalam hidup saya ini terpental. Lanjut ya. Iya, tadi sampai di non-rutin ya. Ya, non-rutin. Permasalahan politik luar negeri yang non-rutin ini tadi dibagi lagi menjadi dua. Ada krisis high stake atau krisis dengan pertaruhan yang tinggi, dan ada juga non-rutin yang non-krisis. Yang pertama, krisis dengan pertaruhan yang tinggi. Contoh dari krisis dengan pertaruhan yang tinggi, kalau contoh yang agak lama nih, tapi sampai sekarang sih masih berlanjut, yaitu adanya wabah virus COVID itu sendiri ya. Terus kan banyak tuh permasalahan-permasalahan kalau wabah virus COVID ini semakin lama kan semakin nyebar tuh. Jadi di situ dibentuklah small group dinamik. Small group dinamiknya tuh terdiri dari Kementerian Kesehatan, pemerintahan, masyarakat, pihak imigrasi, kantor-kantor, dan juga sebagainya. Atau contoh lainnya yang terbaru nih, ada kasus invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina. Nah, di Ukraina tuh sebagai sebuah negara yang katakanlah tidak mau untuk diinvasi oleh Rusia ini, kemudian juga membentuk sebuah small group dinamik sendiri yang terdiri, kalau yang saya baca sendiri sih, pertama dari pasukan militer Ukraina, kemudian pemerintahan Ukraina, terus resimen Azov Ukraina, dan juga relawan internasional pro-Ukraina seperti AS dan juga sebagainya. Kemudian yang non-krisis, non-rutin krisis ini pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan dengan informasi yang terjadi dalam birokrasi politik atau birokratif politik. Kemudian sedangkan yang permasalahan politik luar negeri rutin, pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan informasi yang terjadi dalam organisasional behavior atau organisasional proses. Selanjutnya, Bu. Nah, jadi di slide terakhir ini akan dipresentasikan sama kawan saya, Mbak Lala. Saya serahkan kepada Mbak Lala ya. Untuk presentasi dari saya yaitu unit analisis. Unit analisis sendiri dibagi menjadi 5. Menjadi kultur identity di dynamic political contestation, national attributes, dan politik, birokratik politik, dan organisational proses. Kultur dan identiti menyediakan unit eksplanasi pendekatan dalam teori peran, nasionalisme, dan identitas politik, investigasi terhadap identitas melalui sejarah dan wawancara sejarah, pilihan nilai
desain aksi, dan banyak lainnya. Untuk domestic political contestation, yaitu menggunakan unit ini, maka kita digiring untuk menelusuri faktor-faktor yang dominan dalam membentuk kepentingan politis akan suatu kebijakan. Selain itu, kita diajak untuk menelusuri apakah kebijakan luar negeri yang diusung akan suatu perubahan yang berarti ataukah semata keinginan pemerintah untuk mengikuti suatu arah kebijakan yang lebih besar. National attributes, yaitu meliputi unit eksplanasi yang terdiri atas faktor yang mempengaruhi seperti geografi, sumber daya alam, variabel seperti tingkat pertumbuhan dan pola arus dagang dan lainnya. Untuk birokratik politik, yaitu Suaranya nggak muncul ya? Atau suara saya yang hilang? Muncul, Bu. Oh, enggak, suaranya Lala ya berarti yang hilang ya? Iya, suaranya Lala yang nggak ada. Tunggu aja deh. Sinyalnya Lia yang nggak stabil. Untung aja bukan sinyal dosennya ya yang hilang. Sinyal dosennya yang hilang. Kamu jelasin dah. Kamu jelasin dah. dulu. Oh itu kembali dia. Gak apa-apa ya. Balik Lala. Lanjut Lala. Untuk birokratik politik, yaitu umumnya dilakukan oleh para politisi hasil dari sebuah pemilu dan para birokrat dalam kriteria normatif kebijakan untuk mengalokasikan tugas membuat kebijakan politisi non-birokrat. Untuk organisasional proses, yaitu manajemen operasi yang memberikan cara pandangan yang sistematik dalam melihat proses-proses dalam organisasi. Sudah? Silakan dilanjutkan. Bentar, tadi yang small group dinamik kayaknya kelewat ya sama Mbak Lala, biar saya yang jelasin. Jadi dalam fokus small group dinamik sendiri, salah satu yang menjadi unit eksplanasinya yaitu small group struktur and proses, kemudian coalition theory, terus kemudian grouping and new group analysis, dan juga lainnya. Kalau kata Hudson, dinamika kelompok kecil atau small group dinamik ini biasanya hadir jika suatu putusan atau kebijakan memiliki urgensi yang tinggi, utamanya di tengah situasi krisis dan situasi yang mana banyak dipertaruhkan. Yang saya sebutkan tadi contohnya di Ukraina dan juga Rusia tadi. Situasi krisis ini biasanya muncul apabila suatu negara berada di tengah ancaman perang atau negara berada dalam situasi darurat seperti ancaman kudeta, pemberontakan, dan juga sebagainya. Kehadiran kelompok kecil ini biasanya identik dengan anggota sebanyak tidak lebih dari 15. Ya, untuk presentasi kali ini, sekian presentasi dari saya dan juga Mbak Lala. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga puasa kawan-kawan hari ini lancar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus sekali. Coba ceritakan Ica, kamu risetnya itu gimana sih sampai bisa presentasi kayak gitu? Apa yang kamu lakukan? Kalau saya sendiri cari referensi-referensi dari YouTube sih Bu. Saya buka-buka presentasi-presentasi dari YouTube, terus kemudian baca-baca juga soal artikel-artikel soal level analisis negara Bu. Terus saya gabung-gabung gitu. Ya pantesan cara ngomongnya presentasinya lancar gitu ya. Hampir lebih banyak fokus ngomongnya daripada baca bukunya, dan itu bagus sekali sih. Dan saya tadi ketika awal pertengahan 25% dengerin presentasinya Ica, udah kayak lagi dengerin teman saya dulu waktu S1 presentasi sih, kurang lebih seperti itu. Tapi kayaknya lebih make sense kamu sih, tapi nah itu poin plus. Ya, jadi level analisis negara itu seperti itulah ya. Yang paling penting adalah kita bisa mengenali kapan muncul problem, masalah dalam kebijakan luar negerinya. Seperti yang disampaikan oleh Ica tadi, itu ada yang sifatnya rutin dan non-rutin. Kalau rutin itu berarti prosesnya dari birokrasi ke birokrasi lain itu mengikuti yang namanya prosedural, hierarkis, vertikal, itu kan ya. Jadi setelah ya kayak misalnya kerjasama bilateral itu adalah kerjasama negara Indonesia misalnya dengan Singapura, kerjasama ekstradisi, kerjasama Interpol, kerjasama tax amnesty dan lain-lainnya. Dengan Singapura nggak ada sih kerjasama tax amnesty. Dengan negara lainnya itu selalu adalah kegiatan negara yang rutin. Karena rutin maka ya yang dilibatkan adalah organisasi-organisasi yang berkepentingan, misalnya Kementerian Perdagangan, terus Kementerian Luar Negeri, terus nanti ini melibatkan apa, bisa Kemenaker, karena kerjasama ini pasti ada soal perekrutan tenaga kerja, siapa tenaga kerjanya, dan Kemenperin, dan tentu saja Kementerian Koordinator Ekonomi dan Politik ya, itu pasti dilibatkan. Penting sekali itu. Nah ini sifatnya ketika organisasi-organisasi ini dilibatkan satu persatu, ini sifatnya adalah ya sangat rutin, prosedural sekali. Ada yang situasi yang tidak rutin itu ya nggak biasa. Gitu. Sifatnya itu krisis. Krisis itu bisa terjadi kapanpun dan tidak ada orang yang bisa memprediksi. Seperti perang itu kan taruhannya tinggi gitu kan. Kalah perang atau menang perang dapat sesuatu, atau keduanya kalah tidak dapat apa-apa. Itu adalah taruhan yang tinggi bagi suatu negara. Sehingga untuk memutuskan perang atau tidak itu harus melalui pertimbangan yang matang, pengukuran yang matang, strategi yang matang. Nggak bisa perang itu nggak sama seperti kalau kita lagi pengen sesuatu, pengen makan bakso, keluar aja begitu saja, itu nggak bisa. Jadi harus ada perencanaan strategis. Nggak bisa langsung tiba-tiba perang, kan harus diukur dulu berapa armada mana yang mau dikerahkan, ditempatkan di mana, siapa pemimpinnya, siapa yang bertanggung jawab, mana targetnya, apa yang mesti dilumpuhkan, dan mau perang itu setidaknya ya harus punya kalkulasi kapan akan mendapatkan targetnya dalam waktu yang sampai kapan gitu. Jadi waktu dan targetnya itu ya harus presisi. Dan itu tidak bisa dipikirkan bersama-sama dengan banyak orang gitu. Karena nanti akan menghadirkan banyak berpendapat, kita bukannya mendapatkan suatu putusan tentang apakah perang ini perlu, kita malah akan berantem dengan teman-teman kita sendiri. Makanya dalam situasi yang krisis itu, yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan misalnya hanyalah beberapa orang penting. Kayak Presiden Republik Indonesia kan dia punya yang namanya One Team Press ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Berarti alay ngajar mode-mode garing.
Jadi mana suara kok juga mengganggu kalau udah kayak gini. Jadi fungsi dari One Team Press itu adalah ya memberikan pertimbangan strategis yang membuat ruang lingkup pemikiran presiden itu jadi sempit. Misalnya Ica kalau punya masalah tanya 20 orang dengan tanya cuma 3 orang kan lebih simpel tanya 3 orang kan ya. Kalau tanya 20 orang kan nggak selesai nanti urusannya ya Cak ya. Iya Bu. Nah itu yang disebut dengan Ica membentuk kelompok kecil. Kelompok kecil ini ya kelompok yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari Ica dan juga opininya itu dapat diandalkan, nggak opini ngawur gitu kan. Istilahnya adalah orang-orang yang cukup berpengetahuan dan ahli di bidangnya. Nah, small group dynamics ini berarti yang dibicarakan bagaimana sih perbedaan pendapat dalam kelompok kecil itu, gimana dinamikanya, siapa yang tidak berpendapat, siapa yang tidak sepakat, mengapa tidak sepakat, apa yang mengakibatkan dia tidak sepakat. Ini kan yang menjadi pertimbangan presiden untuk kemudian harus mengambil opsi-opsi yang kira-kira menurut presiden itu sendiri adalah yang paling baik. Meskipun kadang itu adalah opsi yang menurut orang lain itu paling buruk. Kan selalu gitu ya. Kita buat opsi-opsi nih. Kita mau buat opsi A, B, C, D, E. Kita udah mikir dengan sangat serius. Ini adalah opsi terbaik gitu. Saya harus ngambil putusan di antara opsi-opsi ini. Bismillah gitu misalnya. Ya, kita pilih satu, tapi kan orang lain kan selalu memiliki pemikiran sendiri. Kamu kok milihnya gitu sih? Itu kan opsi yang paling buruk ya. Ya wes kadung ya apa mana gitu. Tapi kalau jadi presiden nggak boleh kayak gitu. Tapi ada juga presiden yang ngambil opsi yang paling buruk. Jadi opsi yang paling buruk itu adalah berperang bagi suatu negara. Nah, itu adalah dinamika grup. Dinamika grup kalian administrasi publik akan lebih paham dinamika grup kalau mempelajarinya ya lewat agenda-agenda kebijakan. Kalau soal bisnis, siapa sih yang paling banyak bicara? Kalau soal non bisnis, siapa sih yang paling banyak bicara? Pasti kan ada kelompok-kelompoknya. Siapa yang paling didengar oleh Bapak Luhut Panjaitan? Siapa yang paling didengar? Beberapa orang yang paling didengar oleh Pak Presiden. Siapa yang paling banyak didengar oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, itu kan. Itu penting gitu. Ya, makanya untuk bisa mengetahui, maka kalian harus membaca gitu. Atau ngikutin Instagramnya Pak Erick Thohir nggak apa-apa sih. Saya juga ngikutin. Dari situ mungkin kita bisa mengambil penilaian bagaimana dinamika grup kecil ini terjadi. Siapa saja yang terlibat, siapa mereka, apakah mereka netral, apakah orang mereka tidak netral, apakah mereka pro asing, ataukah mereka yang anti asing. Itu penting. Sedangkan yang non krisis ya hampir mirip sama yang rutin, cuma perbedaannya pertaruhannya tidak terlalu tinggi. Apa ya yang non krisis itu? COVID itu jelas krisisnya tinggi itu. Non krisis tapi nggak rutin. Itu harga minyak goreng itu. Kenaikan bahan pokok. Harga bahan pokok. Iya, kenaikan harga bahan pokok sekarang itu memicu inflasi. Inflasi itu adalah ketika kenaikan satu harga bahan pokok mempengaruhi harga barang lainnya bisa naik secara bersamaan atau secara bertahap. itu inflasi. Jadi inflasi di Lebaran lumayan ya. Harga telur naik, harga ayam naik, harga minyak goreng dari kemarin udah naik. Ditambah harga BBM naik yang Pertamax, yang Pertalite katanya ada kebijakan mau di 10 menit lagi, 10 menit terus kita masuk ke sesi 2 ya. Ada kebijakan Pertalite tidak disuplai, kurang lebih lah ya, sehingga memaksa konsumen untuk beli Pertamax kalau ingin kendaraan mereka jalan gitu. Supaya Pertamina tidak terlalu merugi karena harganya sekarang sudah meroket harga BBM-nya. Kalau udah harga meroket itu list PLN itu akan terancam rugi. Nggak terancam sih, sudah rugi dengan harga BBM naik ya makin parah lah itu kan. Harga batu bara kemarin sudah sempat terkacaukan, sempat kacau dan saya nggak tahu sekarang situasinya pulih atau enggak, yang tahu adalah dalamnya PLN. Jadi
Ya sekarang banyak doa aja sih, enggak. Terus kemudian musim Lebaran, kalau musim Lebaran itu semua pada naik gitu kan ya, pastilah. Musim puasa, Lebaran itu nanti baru inflasinya mulai rada meredas pasca Lebaran mungkin, karena secara rutin dari polanya selalu seperti itu. Pertanyaannya apakah pola yang sama akan terulang lagi pada Lebaran tahun ini atau harga itu masih tetap bertahan tinggi gitu. Itu kan sesuatu yang ya non krisis sih, tapi ya krisis juga non root, ya itu masalah yang juga perlu diatasi oleh pemerintah yang sifatnya non rutin. Karena inflasi ini nggak diketahui, dia mau muncul bulan apa gitu nggak diketahui. Tingkat inflasinya seberapa itu juga tidak diketahui gitu. Ketika muncul kebijakan pemerintah untuk mengkampanyekan B20 loh ya. B30 udah dilewati, biodiesel berbahan bakar minyak goreng 30%, tidak pernah menyangka bahwa akibatnya akan sekatastrofis seperti sekarang. Dan ketika itu terganggu, pemerintah baru menyadari bahwa ketahanan pangannya Indonesia itu sedang kayak lagunya Judika, bagaimana jika aku tidak baik-baik saja, gitu kan? Jadi ya level analisis negara ini akan cocok digunakan untuk studi kasus yang krisis-krisis seperti COVID, kemudian bahan bakar naik tinggi dan perang Ukraina. Kalau yang nggak terlalu yang seperti itu, perekonomian global gimana? Perekonomian global masuk ke non krisis sih. Jadi kalau misalnya pakai studi kasus perekonomian global, dia pakai yang non krisis. Birokratik politik, jadi birokrasinya, organisasinya yang kita cari tahu yang dapat menjelaskan kebijakan luar negerinya masing-masing negara. Kalau di Indonesia birokratik politik birokratisnya itu terjadi pada perumusan kebijakan. Kalau kalian belajar formulasi kebijakan publik, kalian pasti tahu bagaimana step-stepnya menyusun undang-undang di Indonesia. Saya nggak tahu kalian dijelasin enggak ya. Jadi kalau undang-undang di Indonesia itu sebelum di launching di ACC itu ada yang namanya dirumuskan pada panitia perumus, Panmus namanya, kemudian ada Panja, terus ada Pan apa lagi. Dan itu ada di komisi masing-masing komisi. Apalin tuh berapa banyak komisi di DPR? Yang saya cuma paling tahu itu satu. Komisi 1 itu yang tugasnya untuk kebijakan luar negeri, pertimbangan pemerintah terkait kebijakan luar negeri pemerintah itu komisi 1. Coba cari ada berapa komisi itu. Nah, jika kalian menjelaskan tugas masing-masing komisi 1, 2, 3 itu dan bagaimana kebijakan dirumuskan dalam komisi di DPR sampai mendapatkan pengesahan, itu yang namanya birokratik politics. Itu kalau di Indonesia. Kalau di negara California, itu yang merumuskan kebijakan itu dari atas ke bawah. Jadi misalnya Airmon merasa kayak kenapa sulit sekali mendapatkan pekerjaan di zaman seperti ini sesuai dengan minat atau bidang kita, itu karena tidak ada aturan dari pemerintah kewajiban perusahaan untuk mengikuti yang namanya job fair, bersikap transparan terhadap rekrutmen tenaga kerjanya mereka. Mereka kan sukanya beberapa perusahaan sukanya kan tidak transparan begitu kan. Oh, tapi banyak kok yang transparan. Lebih banyak yang transparan daripada yang tidak transparan. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan lapangan kerja ini hanya ditawarkan pada orang-orang tertentu saja, belum ada kebijakan. Jadi kemudian Airmon nulis nih, misalnya ke perwakilan rakyat yang ada di kota itu, latar belakangnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Kalau saya nggak ngomong seperti ini, nanti siapapun setelah saya akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan informasi dan lain-lainnya. Sehingga saya memohon agar perwakilan rakyat dapat mengusulkan usulan saya ini dan bisa memperjuangkan usulan saya hingga menjadi suatu aturan pemerintah kota misalnya atau pemerintah daerah misalnya. Dan itu bisa kalau di negara bagian California sama Michigan setahu saya. Karena kalau di Michigan saya pernah masuk ke kantor Dewan Perwakilan Rakyatnya gitu. Jadi itulah yang terjadi.
Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak ya. Perumusan kebijakan di Indonesia dilakukan dalam kelompok elit. Artinya kalau pakai teorinya kebijakan publik, teori perumusan kebijakan publik itu pakai teori kelompok elit gitu. Saya lupa siapa kemarin baru baca padahal. Nah, makanya ketika kalian mengkaitkan namanya kebijakan publik dengan perumusan suatu kebijakan, itu sebenarnya menjelaskan level analisis suatu negara. Cuma bedanya dalam kajian politik internasional, tinggal 3 menit, kita mempelajari perumusan kebijakan pengambilan putusan di negara lain yang berdampak pada Indonesia. Jadi itu yang dilakukan anak-anak HU ya. Terus apa itu yang bisa menjelaskan? Yaitu kultur dan identitas itu turun mempengaruhi penilaian kita terhadap apa yang menurut kita itu penting dan yang lainnya enggak. Kultur dan identitas itu pakai teorinya konstruktivisme. Siapa kita menentukan bagaimana kita berpikir, lingkungan kita menentukan bagaimana berpikir dan bertindak, dan membangun kita untuk membangun persepsi nilai di kepala kita untuk bisa menilai sesuatu. Itu kultur dan identitas. Domestic political kontestasi ini berarti kompetisi politik domestik. Siapa yang berkepentingan, siapa yang enggak. Misalnya nih yang paling mudah dalam ini nih yang lagi polemik, usulan penundaan pemilu. Nah, itu kan banyak kontestasi kompetisi kan. Siapa yang tadinya ngomong iya, terus sekarang enggak, siapa yang tetap enggak, terus sekarang ditanyain juga siapa yang tetap iya, terus ditanyain sekarang enggak. Nah, yang seperti itu namanya kontestasi politik domestik. Jadi siapa yang berkepentingan? Cari tahu ngapain dia ngomong kayak gitu. Terus kelompok-kelompok mana yang mengusulkan? Kalau kelompok partai politik mana yang mengusulkan? Mengapa demikian? Gitu. Itu bisa dijelaskan dengan teori koalisi tadi atau teori yang non koalisi. Teori konspirasi itu terakhir ya. Kalau tidak ada teori lain, karena teori konspirasi itu menarik. Dia menarik karena memang menarik, ya kan? Karena penuh intrik gitulah teori konspirasi. Tapi jangan dipakai lah selama masih ada teori lain. Terus national attributes itu berarti apa yang dipunya negara itu yang membuat negara itu jadi negara penting. Kayak kalian lah, apa yang kalian punya sehingga kalian merasa kalian penting. Ya kita kadang ya harus tahu lah ya nilai kita, apa yang kita miliki dan apa yang tidak kita miliki. Itu namanya national attributes. Apa yang membuat penting, ada apa ya gitu loh yang dalam negara ini gitu yang membuat dia kemudian sangat percaya diri mengambil sikap tentang A atau tidak percaya diri mengambil sikap tentang B. Mungkin tidak punya power. Power itu atribut, kuasa itu atribut, pengaruh itu atribut. Apalagi yang atribut? Teritorial itu atribut, kedaulatan itu atribut, ekonomi itu juga atribut. Kultur itu atribut, massa itu juga atribut ya itulah. Politik birokrasi yang tadi itu ya, politik small group dynamics yang tadi, organisasi proses ya prosesnya. Ada satu yang sangat unik di Indonesia itu kan, yang menjelaskan proses organisasional. Kita kalau dalam satu tim itu kemudian